Hello, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel kita, PPKM Studio, portal perbincangan kala malam. Baik, pada malam ini malam yang spesial ya. Kita telah mendatangi salah satu narasumber ternama pastinya. Beliau adalah salah satu abdi negara atau bisa kita sebut TNI di Indonesia ini. Beliau mempunyai pengalaman kisah nyata saat perjalanan beliau dari pendidikan sampai sekarang ini. Baik, kita langsung saja perkenalan dengan beliau. Inilah Pak Subiantoro Sucipto. Halo Pak, selamat malam. Selamat malam. Cek dulu. Oke. Gimana Pak? Sehat kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun dalam kondisi pandemi, yang penting sudah vaksin ya. Iya Pak, wajib vaksin. Udah yang ketiga Pak ya nih? Ketiga. Oke. Inilah Pak Subiantoro Sucipto. Sekarang ini di Poskes Pak ya kerjanya Pak ya? Poskes. Ya. Kalau Poskes biasanya orang-orang terkenalnya DKT. DKT Pak ya? Nah, DKT. Jawa Timur terkenal Pak ya? Bukan Jawa Timur itu malahan mungkin satu Jawa itu. Biasanya orang itu dinas kejawatan tentara. Tapi orang umum memahamnya dinas kesehatan tentara. Oh iya, dinas kesehatan tentara ya. Dan terus ini Pak, ini kan kami channel PPKM Studio ini datang kemari khususon mendatangi jenengan istilahnya. Saya tertarik dengan cerita jenengan yang dulu pernah sedikit cerita ke saya. Pastinya kurang lengkap. Ya. Pasti kita tanyakan di sini ya mengenai itu Pak. Yang tunggul-tunggul di batalion 507 itu loh Pak. Iya. 507 Sikatan itu gimana tuh Pak? Ceritanya kok Punya tunggul. Katanya misteri-misteri itu. Betul. Kok penasaran saya. Semenjak saya dulu di sana sebelum awal-awal reformasi, dan sebelumnya itu batalion itu namanya kan batalion 507 Sikatan. Ya, itu batalion andalan Kodam 5 Brawijaya. Itu mempunyai tunggul. Tunggul itu ibaratkan itu istilahnya itu ini kayak semacam tumbak. Itu peninggalan dulu itu peninggalan dari istilahnya dari pejuang-pejuang yang pernah dinas di situ. Lah, apabila kita mau mungkin tugas keluar, mungkin di luar Jawa, mau ke Timur, mau ke Papua, biasanya itu tunggul itu selalu dibawa. Bukan kita syirik, tidak, itu karena sejarah. Budaya Pak ya? Budaya. Itu peninggalan dari para pendahulu. Nah, dengan tunggul itu bukannya syirik itu tadi. Kalau kita membawa itu tunggul seakan-akan itu menambah semangat. Semangat. Menambah anggota. Di balik itu yang jelas itu tunggul itu ada sedikit mistis. Ini mistis. Ini yang saya tunggu. Karena apa? Kenapa kok itu mistis? Karena tunggul itu dikeluarkan cuma setahun sekali. Setahun sekali di mana pas ulang tahun batalion. Kalau tahun batalion tunggul itu dikeluarkan dan kita biasanya mengadakan kayak selamatan ya. Selamatan. Satu batalion diundang, satu keluarga itu juga semua hadir di lapangan. Selanjutnya biasanya itu kalau dulu itu nangkap wayang kulit itu kalau dia bilang itu untuk ini yang dibilang ruat. Untuk ngeruat ya, pernah dengar tuh. Ruat. Nah, selanjutnya pernah itu menyembelih kerbau ya. Kepalanya kerbau itu selanjutnya ditanam di lapangan itu. Tapi dagingnya nanti dimasak
Ya untuk selamatan itu. Untuk makan bersama itu makan ya, satu bersama, batalion itu satu batalion khusus kepalanya ditanam di situ. Tanam. Nah, selanjutnya biasanya kalau kita nguri-nguri budaya itu, berangkat tugas, alhamdulillah biasanya nggak ada yang apa istilahnya selamat lah. Ya, selamat. Baik tugas, nggak ada yang nggak ada pelanggaran, yang di home base yang ditinggal tugas itu juga selamat, yang berangkat tugas pun biasanya juga begitu. Selamat ya. Kepercayaannya gitu ya. Iya, sugestinya di situ. Karena itu sudah peninggalan dari dulu-dulunya. Gitu. Oh iya. Tunggul. Jadi tunggul itu kayak apa tadi? Pusaka. Jadi yang itu Pak ya, yang ditanam itu kepala kerbau. Kepala kerbonya. Itu sampai jadi kayak yang di bawah itu berarti nanti tengkoraknya itu Pak, yang di bawah. Enggak. Yang di bawah tunggulnya itu. Oh kan dia ditanam ini kepala. Terus nanti di bawah lagi? Enggak. Kepalanya? Iya. Enggak. Mungkin sedikit mistisnya itu sedikit tunggul itu ada yang penghuninya, mungkin kan begitu. Nah, ibaratkan itu apa? Dia minta sesajen berupa kepala kerbau. Kepala kerbonya. Jadi kepercayaan gitu. Oh iya. Baru dengar saya kalau ini. Itu di semua batalion ada Pak? Semua batalion itu biasanya punya pusaka tersendiri. Oh, pusaka tersendiri ya? Punya kelebihan-kelebihan sendiri. Tapi khusus untuk yang 507 Sikatan itu punya kepercayaan itu. Jadi ada semacam tunggul itu mungkin semacam model tumbak, ya, itu yang jelas kenapa kok harus minta kepala kerbau. Nah itu dari pendahulu-pendahulunya itu mintanya mesti itu. Kalau sampai menghilangkan itu biasanya ada aja musibah. Nyata Pak ini ya? Ini nyata. Sudah pasti banyak kejadian kelalaian gara-gara itu. Ya. Banyak. Makanya kadang-kadang tugas itu sampai ada yang kena tembak, ada kecelakaan. Kecelakaan di medan tugas. Baik yang ditinggal di umbis itu kadang-kadang juga gitu, ada aja pelanggaran. Percaya nggak percaya, kenyataannya begitu. Tuh pasti ada musibah. Karena dengan berdirinya batalion itu pasti ada yang dikeramatkan ya berupa itu tadi. Oh iya. Tunggulnya batalion itu. Berarti garis besarnya ya, katakan kayak kalau kita membawa sebuah pegangan gitu kayak pusaka gitu ya, itulah tunggul ya di satu batalion itu ya. Betul. Itu biasanya kalau yang dulu-dulu dibawa itu senjatanya itu dibawa. Ya itu biasanya nempel dengan komandan batalion. Posnya biasanya kan namanya posnya komandan batalion kan kotis, komando taktis. Ya disitulah tunggul itu harus disimpan. Itu ya. Harus mahal di situ. Kalau nggak bawa itu, kadang-kadang mohon maaf, keberhasilan dalam tugas itu nggak bisa 100%. Ada aja musibah. Makanya itu istilah lambang istilah punya senjata khusus, andalannya punya Sikatan itu. Kalau saya mencerna ya memang bisa dikatakan kebudayaan sendiri dari TNI ini Pak ya, tunggul ini. Ya. Mungkin dari batalion lain juga beda-beda. Yang jelas pasti punya sejarah sendiri. Terus Pak, mungkin punya kejadian mistis dulu waktu di pendidikan atau masih di mana gitu? Pengalaman saya dulu waktu awal-awal masuk di itu 507, karena kebetulan saya orang kesehatan dong. Oh iya. Pas saya itu lagi piket, saya udah diingatkan sama teman-teman, nggak usah kaget kalau mungkin ya ada dengar apa atau mungkin apa, nggak usah kaget. Pas piket saya sendiri, nggak ada temen, setengah sadar atau tidak itu pas posisi saya lagi ngantuk, itu saya seakan-akan di atas itu ya, di atas tempat tidur itu kayak ada kerangkong itu. Nah, karena saya
merasa takut kan, setengah sadar ya, saya baca macam-macam, wis baca surat apalah itulah, ternyata nggak mau menghilang itu. Malah nggak mau sampai ya Allah gimana, itu malah semakin mendekat itu. Aduh, seakan-akan itu kayak mau gini loh, mendatangi, namanya kerangka kayak jerangkong itu kan apa, goyang-goyang kayak mau nyekik atau apa gitu. Terus saya baca apa itu ya, teriak ya Allah, Allahu Akbar. Habis itu langsung akan hilang gitu loh. Makanya saya terus terbangun. Saya ingat bener omongannya teman saya. Ternyata bagi orang-orang yang baru mungkin itu salam perkenalan itu. Tuh. Dan itu nggak cuma saya aja. Ada ini anaknya teman saya. Anaknya dulu itu Pak Ferry itu. Nah, pada waktu itu awal-awal masuk situ itu sempat hilang anaknya itu, maksudnya hilang di dalam lingkup batalion itu, sampai dicari-cari satu batalion itu. Anaknya waktu itu mungkin usia baru berapa itu, 2 tahunan lah ya, 2 tahun itu lah. Karena ada salah satu anaknya anggota yang hilang, jadi heboh itu satu batalion mencari, sampai nggak boleh keluar anggota, suruh nyari. Tahu-tahu itu ketahuan itu habis maghrib itu. Nah, mungkin setelah maghrib itu ketahuan anak itu ditemukan dari teman dan juga anggota di selokan parit itu loh. Nah, ternyata ketemu di situ, itu sampai kaget. Nah, habis itu dibawa pulang, mandi, kasih makan, terus ditanya, tuh kenapa kok sampai kamu main di situ, ngono. Katanya itu ada yang ngajak, ya sama anak-anak kecil gitu loh, diajak bermain keliling-keliling. Ternyata tidak taunya bermain di selokan atau got itu tadi loh. Katanya anak tadi, karena anaknya Pak Ferry itu katanya diajak main-main di kayak di taman gitu. Jadi pikirnya anak kecil tuh yang main di got itu tempatnya kayak taman gitu. Nah, itu loh. Padahal dunia lain itu ya. Kenyataannya ketemunya di selokan. Wah. Oke Pak, setelah jenengan tugas dari Batalion 507 Sekatan, terus jenengan ini beralih ke tugas kemana Pak? Kalau boleh tahu. Ke Mojokerto. Ya, Mojokerto. Nah, tepatnya di bahasanya kan DKT Mojokerto. DKT. Kalau sekarang bunyinya kan Rumkitban. Itu yang terkenalnya itu tadi DKT Mojokerto. Oh, DKT Mojokerto. Kalau saya mendengar nama DKT Mojokerto ini nggak asing Pak. Banyak kejadian misteri yang mungkin pemirsa juga bisa lihat di YouTube ya. Ya. Mungkin pernah mengalami Pak kejadian di DKT betul. Itu. Bahasa begini. Melihat dari segi bangunan, itu memang tinggalan Belanda. Di rumah sakit Hadiono Singkih DKT Mojokerto itu memang murni rumah sakit di sana tinggalan Belanda. Itu masuk cagar budaya juga itu DKT Mojokerto. Karena 80% itu masih murni bangunannya tinggalannya Belanda. Sampai sekarang Pak ya? Sampai sekarang. Mungkin memang bukan saya saja, itu dari rekan-rekan atau mungkin yang pernah opname atau pernah bahasanya dirawat di situ. Ya, mungkin pernah lah ditemui semacam barang-barang, semacam barang halus. Ini kalau saya sendiri pas awal-awal di situ pernah itu malam-malam itu di mana pas saya piket. Nah, saya piket, teman-teman kan di belakang. Malam saya lagi di ruangan lagi muter-muter musik di komputer itu. Nggak ada hujan, nggak ada angin. Mungkin salam perkenalan lah. Pintu itu langsung ditutup. Wah, saya spontan itu pada waktu itu ya agak emosi ngono. Pikir saya siapa ini? Terus saya buka, saya lihat nggak ada orang, nggak ada apa. Padahal kecuali kalau hujan atau
mungkin ada angin wajar kan ya, ditutup. Wah, oke lah. Langsung saya bilang gini, ya niat saya kesini kan cuma bekerja, salam perkenalan atau bagaimana, tapi jangan ganggu lah, kan gitu. Nah, selang berapa minggu pernah itu ada temen si Mas Dedi tuh, dia pernah sakit dirawat di belakang. Nah, pas yang nunggui istrinya itu pulang, dia sendirian di ruang belakang itu. Dia itu kan biasa kadang-kadang kalau mau buang air kecil atau mau kencing itu loh, kan kamar mandinya kan jadi satu di dalam. Nah, sambil bawa itu infus, tiang infus, nah, dia tiba terus dia mau ke kamar mandi, langsung waktu itu papasan. Yang ngomongin papasan dengan kayak Moni, orangnya cantik katanya. Gitu. Moni Belanda itu. Jadi berpapasan gitu. Dia nggak menyapa, nggak bisa ngomong, kaget kan, langsung kayak orang termenung. Waduh, gitu. Habis itu kan kelihatan bener kan kalau Moni itu, wah kelihatan wujudnya. Ya. Padahal intinya dia mau kencing, gara-gara ketemuan itu ketemu si Moni itu, nggak jadi kencing, sakitnya bahasanya mungkin sembuh. Langsung habis itu dia lari-lari cari temennya yang jaga di situ, minta pulang malam itu juga. Trauma itu. Karena trauma. Itu. Moni Belanda. Memang betul kalau yang saya alami di KT Mojokerto itu. Pernah itu mungkin anaknya atau mungkin itu cucunya, dia pernah bawa foto DKT itu, bangunan itu. Dia pernah cerita dulu itu orang tuanya pernah dinas di situ. Zaman dulu ya. Zaman Belanda. Nah, dia membawakan tunjukkan fotonya itu. Bisa juga mungkin ada salah satu mungkin saudaranya yang pernah lahir juga di situ. Di situ ya. Nah, makanya kalau orang lewat ke Mojokerto melihat DKT, pasti apalagi malam. Waduh, kelihatannya kok serem banget. Loh, mungkin itu benar itu yang di belakang. Yang belakang pojok itu dulu itu memang kuburan massal itu. Kuburan massal. Nah, di pojok belakang sebelah barat itu ada dulu itu bekas lubangan, ternyata itu dari cerita yang tinggal lama di situ itu memang kuburan massal zaman Belanda. Setelah dibongkar ternyata betul ada banyak tulang itu dipindahkan di ini TMP, tempat makam pahlawan yang ada di Mojokerto itu. Makanya sampai sekarang kadang-kadang kalau kita malam datang ke sana malam ya enggak usah kaget, mungkin bulu kuduk itu mesti jembur ya itu. Makanya kalau perlu sesekali itu ya datang ke sana itu. Oh iya Pak, tadi temennya yang siapa yang sakit itu membawa tiang sendiri ke kamar mandi. Siapa namanya Pak, siapa? Mas Dedi ya. Itu pernah cerita nggak Pak wujudnya yang katanya dia pernah ketemu Moni. Makanya itu namanya Moni. Kita bisa membayangkan, berarti kan cantik itu. Cantik, tinggi, bodinya wis makanya dia sampai termenung nggak bisa ngomong kan. Antara takut atau melihat kecantikannya kan. Selama ini kita nggak pernah kan ya ketemu Moni. Wah ini baru pandangan pertama. Sampai termengung gitu. Kalau dia bilangnya tercengang. Waduh, baru ini mungkin ketemu Moni. Tapi itu nyata Pak ya? Itu nyata. Bisa nyata. Sekarang masih itu. Orangnya ya dinas di situ masihan. Masih dinas di. Pernah nggak ada orang yang mungkin yang pernah lama di sana cerita kalau dulu Moni itu seorang perawat atau tenaga di situ, bekerja di situ atau gimana? Pernah ada Pak? Kalau ceritanya itu ya itu tadi bukan perawat, bukan apa. Karena itu dulu itu memang dulu rumah sakit yang ditinggali Belanda itu. Yang punya
Nah, jadi yang tempat tinggal di situ memang orang-orang Belanda. Gitu. Berarti otomatis si orang Belanda atau Moni itu udah pernah tinggal di situ. Oke Pak Subiantoro Sucipto, terima kasih untuk waktunya, kisah mistis yang sangat menarik tadi ya. Mulai dari Tunggul sampai di DKT Pak ya. Iya. Oke, mungkin ada pesan-kesan untuk kita Pak, kaula muda, anak-anak muda sekarang, pesannya apa? Selain subscribe loh Pak ya. Nanti itu pesannya apa mungkin? Apalagi di musim pandemi ini Pak ya. Pesan-kesannya selaku pelopor di negara ini Pak ya. Terpenting kita walaupun kondisi pandemi tetap semangat, gitu. Jangan lupakan budaya. Oke. Jangan lupakan budaya. Tiap kali budaya itu pasti ada cerita dan sejarahnya. Kayak gitu. Mendalam lur. Oke. Salam hormat dari kami Pak ya, PPKM Studio untuk TNI AD khususnya. Terima kasih atas waktunya. Bisa mungkin Pak subscribe, like, komen. Jangan lupa. Monggo. Oke. Buat teman-teman atau yang lain jangan lupa subscribe dan komen. Bentar Pak, request Pak. Yang tegas ini. Khususan. Monggo Pak. Jangan lupa buat teman-teman tolong subscribe dan komen sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Oke, sekian dari kami ya PPKM Studio. Jangan lupa nanti juga subscribe channel dari Pak Subiantoro Sucipto ini. Beliau punya channel namanya Polkes 05 09 14 Bojonegoro. Link nanti ada di bawah sini atau di deskripsi. Nanti kita cantumkan dan kedepannya kita akan berkolaborasi. Oke, tunggu dan saksikan. Oke, sekian dari PPKM. Terima kasih Pak. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.